Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat dikasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya dia Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup menjangkau saudara dimanapun, dalam kondisi apapun, ya. Dan Tuhan pun selalu mendengar sesungguhnya setiap seruanmu, setiap doamu, setiap permohonanmu. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Ada pemisah antara kita manusia dengan Tuhan. Apa itu pemisahnya? Dosa, kejahatan kita, yang membuat akhirnya Tuhan itu seakan-akan tidak terjangkau oleh kita. Bukan Tuhan tidak berkuasa, tetapi dosa itu menjadi penghalang. Karena dia Tuhan maha kudus. Nah, kalau ada dosa, sekecil apapun dosa itu menghalangi kita. Karena dia tidak bisa dicemarkan. Jadi kita ketika kita menyadari berbuat salah, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita berdosa, kita harus menyadari hal itu. Kita harus segera merendahkan diri, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan menyucikan hidup kita. Sehingga doa-doa kita, seruan-seruan kita itu tidak lagi terhalang. Sekali lagi ya, dia maha kudus, ya, tidak ingin dan tidak mau kompromi dengan dosa sekecil apapun. Kalau ada dosa, itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan peduli dengan kita. Untuk menyelamatkan manusia, dia sampai datang ke dunia. Dia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa itu. Sehingga tidak ada lagi penghalang. Kalau kita ingat kisahnya, sampai tirai bait suci pun terbelah jadi dua kan. Ya, itu kan memisahkan ya antara ruang maha kudus. Ya, sehingga apa? Orang tidak lagi terhalang. Ketika orang sungguh-sungguh dalam Kristus, hidupnya ditahirkan, disucikan
dengan darah Yesus. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak lagi harus melalui cari imam segala macam. Saudara sendiri bisa langsung kontak dengan Tuhan. Saudara bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan sampai ada dosa yang menghalangi lagi. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipulihkan. Saatnya kita sekarang hidup dalam kekudusannya. Ya, jaga pikiran, hati, dan perilaku kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu akan membuat dosa. Sehingga akhirnya menjadi penghalang dari doa-doa kita. Tuhan sanggup kok. Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari segala permasalahan hidup kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Bahkan sebelum kita berseru, Tuhan sudah tahu. Bahkan seruan yang tidak keluar dari mulut kita, tapi di hati kita pun Tuhan mendengar. Selama tidak ada penghalang yang namanya dosa. Karena itu ayo, jauhi segala macam dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Masih ingat? Manusia pertama, Adam dan Hawa, terpisahkan dari Tuhan juga karena dosa. Karena itu mari, ya, jangan sampai kita yang sudah ditebus, kita yang sudah disucikan Tuhan, jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Karena dosa menghalangi kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya mari, terus hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, untuk menyelamatkan hidupmu. Dan pendengarannya juga tidak kurang panjang untuk mendengarkan apa yang menjadi beban hidupmu, apa yang menjadi keluhanmu, apa yang menjadi doa dan seruanmu. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita tinggal dalam Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Sehingga hidup kita terkoneksi, terhubung terus dengan Tuhan. Sehingga kita senantiasa akan bisa mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menyelamatkan hidup kita. Ialah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari kami orang berdosa, tapi kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Dan biarlah Tuhan Engkau yang mentahirkan dan menjaga kami Tuhan. Untuk kami tidak lagi jatuh dalam dosa. Untuk kami tidak lagi Tuhan melakukan kejahatan, pelanggaran. Sehingga kami semua senantiasa Tuhan dekat dengan Engkau. Dan Engkau senantiasa menolong kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang menjangkau kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika dosa itu lalu dari hidup kami, ketika kami jauh dari dosa, maka sesungguhnya kami dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya kuasa dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.